Lantas pemirsa untuk mengetahui seperti apa langkah pemerintah dalam menghadapi situasi perang Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan ibadah jemaah Indonesia ke Tanah Suci, sudah bergabung juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assekaf. Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ronaldo, Mbak Andisina, apa kabar? Baik, Kabar baik. baik Ya. Mbak Maria, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan Hmm. kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami pada siang hari ini. Dan langsung saja yang pertama Mbak Maria, kami mau mengkonfirmasi apakah betul lebih dari 50.000 jemaah haji atau umroh maksud kami ini masih berada di Tanah Suci. Di sosial media ini juga banyak informasi bahwasannya jemaah tertahan di bandara untuk bisa kembali ke tanah air. Lantas, apakah kemudian ada tempat khusus untuk jemaah jika penerbangannya ini tertunda? Silakan. Ya, jadi begini ya Mbak Nisina, Mas Ronaldo, mungkin pertama-tama saya ingin kabarkan terlebih dahulu bahwa fokus kami tidak hanya bagi jamaah yang berada atau tertahan di Arab Saudi saja, tapi kita paling tidak membaginya menjadi tiga aspek begitu. Para jamaah yang berada di Tanah Suci dan masih tertahan, baik itu di Jeddah maupun Madinah. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang tertahan di beberapa negara transit, dan kemudian juga yang ketiga mereka yang sebenarnya sudah merencanakan keberangkatan mereka hingga tanggal 18 April begitu ya, sebelum masa musim haji, namun kemudian mereka belum berangkat atau bertolak ke Tanah Suci dan masih berada di tanah air. Nah, kami memastikan bahwa ketiga aspek penting ini atau ketiga hal penting ini memang bisa terlayani dan juga terfasilitasi. Memang koordinasi kami cukup padat beberapa hari terakhir, namun kami bisa sampaikan data terakhir yang kami dapatkan per hari ini begitu ya. Paling tidak data yang kami dapatkan per 3 Maret pukul 23.40 waktu Arab Saudi begitu, kalau kami dapatkan ini total ada sekitar lebih dari 2.278 jamaah yang masih berada di bandara di King Abdul Aziz International Airport dalam proses kepulangan mereka. Ini mereka dari 2.278 jamaah ini mereka menggunakan ada 10 maskapai, tapi kalau kami lihat ini memang paling banyak mereka menggunakan maskapai Lion Air. Total ada 867 jamaah yang menggunakan maskapai Lion Air. Nah, kami dalam hal ini kantor urusan haji kami yang berada di Arab Saudi bersama dengan pihak KJRI Jeddah begitu ya, dan juga beberapa unsur lainnya, kami bersiaga penuh di Bandara King Abdul Aziz International Airport begitu ya. Ada 3 tim kami, tim kantor urusan haji kami yang kemudian bekerja 3 shift penuh untuk kemudian memantau bahkan juga mendampingi para jamaah untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan fasilitas yang tepat, baik itu segala akomodasi maupun kemudian baik pengurusan visa mereka dan juga koordinasi mereka terhadap pihak travel, Mbak. Baik, Mbak Maria, lalu apa langkah dari Kemenhaj untuk melindungi jemaah yang saat ini masih di Tanah Suci dan yang artinya yang masih di sana masih melakukan kegiatan umroh begitu ya, dan juga yang akan melakukan perjalanan dalam waktu dekat, seperti apa Mbak? Iya, begini. Jadi kami kemarin, Mas Rolando, alhamdulillah kebetulan kami menggelar rapat koordinasi bersama dengan lintas kementerian, ada Kementerian Perhubungan, ada pihak imigrasi, ada Kementerian Luar Negeri, bahkan sejumlah pihak maskapai, dan juga kemudian perwakilan dari asosiasi. Total kami mengundang ada 15 perwakilan asosiasi yang kemudian kami undang kemarin. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa hasil dari kesepakatan tersebut begitu ya. Nah, kami kemudian dari hasil pertemuan tersebut kami sudah merangkum ada paling tidak hasil kesepakatan bersama kami menyebutnya. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari kesepakatan ini. Kemarin kami dengarkan keluhan-keluhan dari pihak travel, kemudian juga kami dengarkan keluhan-keluhan dari pihak maskapai. Hampir semua maskapai kemudian memberikan hal yang sama, yaitu reschedule maupun juga rebooking begitu ya. Ada juga beberapa maskapai yang kemudian menyediakan hotel bagi penumpang, yaitu diantaranya adalah maskapai Qatar Airlines dan juga Etihad Airlines, tapi untuk berada di wilayah base mereka gitu. Tapi sebenarnya memang tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menyediakan hotel maupun akomodasi bagi pihak jamaah. Tapi ini kembali lagi kepada ketentuan dari masing-masing maskapai. Kemudian yang kedua adalah
kami melihat sebenarnya ada juga beberapa maskapai yang kemudian menyediakan mekanisme reschedule atau rebooking gitu, tapi transfer maskapai. Misalnya begitu ya, ada jemaah umroh yang kemudian menggunakan, kita sebut saja maskapai internasional, misalnya Qatar Airways begitu. Kemudian pihak Qatar tapi sudah overbooking, mereka bisa itu para penumpang kemudian ditransfer menggunakan maskapai lain yang masih tersedia kursinya. Tapi permasalahannya sebenarnya ini ternyata hampir di semua maskapai ini sudah overbooking kondisinya. Nah, ini yang kemudian kami dorong kemarin dalam rapat koordinasi tersebut dan juga dituangkan dalam kesepakatan bersama untuk adanya extra flight bagi sejumlah maskapai, baik itu Garuda Indonesia maupun juga maskapai internasional. Juga ada Kementerian Perhubungan di sana. Jadi kami pastikan juga komitmennya bahwa pihak Kementerian Perhubungan juga akan memberikan izin jika memang ada permintaan extra flight. Tapi ini masih kemudian dikaji dan berada ranahnya di pihak maskapai. Tapi kami dorong ini sebagai salah satu mitigasi juga untuk bisa membawa sejumlah ribuan begitu ya jamaah umroh kami yang masih tertahan baik itu di sejumlah negara transit maupun di Arab Saudi untuk bisa kembali dan mengurangi juga sebenarnya penumpukan yang ada di sejumlah bandara. Mbak Nisri, Mas Rolando. Baik, Mbak Maria, lantas kalau berbicara terkait dengan reschedule, penundaan penerbangan ataupun juga pengembalian dana umroh begitu ya, ini nanti akan siapa yang bertanggung jawab akan hal ini? Untuk memastikan perlindungan dana jemaah, misalnya yang sudah setor untuk ke berbagai travel. Nah, ini Mbak Nisrina, Mas Rolando juga betul sekali. Terima kasih sudah bertanya untuk hal ini begitu ya, agar edukasi juga untuk para jamaah. Mungkin yang bisa kita pastikan adalah mereka yang kemudian melakukan perjalanan menggunakan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPI travel lah kita menyebutnya begitu ya. Ini kemudian kami juga telah meminta kepada pihak PPI atau travel ini kemarin dalam beberapa rapat kami bersama dengan mereka melalui asosiasi untuk memastikan seluruh fasilitas dari jamaah ini benar-benar mereka laksanakan kewajibannya. Jadi tidak hanya pada saat proses sebelum keberangkatan, proses administrasi, proses pembayaran dan lain hal, tapi juga memastikan bagaimana jamaah berada di tanah suci dan juga memastikan mereka pulang kembali ke tanah air. Ini sebenarnya kewajiban dari pihak travel. Yang ini kami mintakan kemarin komitmennya bersama dengan pihak travel. Namun kemudian mereka kemarin sempat mengeluhkan juga, tapi sebenarnya kalau kemudian kami harus menanggung begitu ya administrasi maupun juga transaksi-transaksi atas lama tinggalnya jamaah karena beberapa maskapai yang kemudian dibatalkan begitu ya. Mereka meminta kami untuk menjalin komunikasi baik itu bersama dengan muasasah atau perusahaan yang berada di Arab Saudi, kemudian maupun juga bersama dengan pihak Arab Saudi. Nah, itu pun juga kami fasilitasi melalui kantor urusan haji kami. Jadi komunikasi kami baik di sini bersama dengan pihak asosiasi maupun kemudian kantor urusan haji kami yang berada di Arab Saudi di Jeddah juga kemudian berkomunikasi terus baik bersama dengan pihak travel, pihak jamaah maupun juga dengan bernegosiasi, membantu negosiasi bersama dengan pihak hotel dan lain hal gitu. Jadi saat ini memang pihak travel yang kemudian harus memastikan kewajibannya secara penuh dilaksanakan kepada jamaah kami Serena. Baik, Mbak Maria, saat ini kalau kita lihat eskalasi konflik yang terjadi ini masih cukup memanas di Timur Tengah. Tidak ada yang bisa memastikan terkait dengan keamanan di sana saat ini. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Dan saat ini seperti data yang tadi Anda sampaikan, bahwasanya ada lebih dari 2.207 jemaah umroh asal Indonesia masih tertahan di sana, baik itu yang di bandara ataupun juga yang masih ada atau melaksanakan ibadah saat umroh ini. Lantas apa kemudian imbauan dari Kementerian Haji dan Umroh kepada para jemaah Indonesia di Tanah Suci saat ini untuk memastikan keselamatan mereka masing-masing dan juga memberikan kepastian bagi para jemaah ini? Ya, memang ini tugas yang cukup berat sebenarnya Mbak ya, karena kita tahu betul bagaimana kondisi ya para jemaah yang tertahan ini. Meskipun sekali lagi kami perlu informasikan bahwa kondisi di Madinah maupun juga di Mekah sebenarnya cukup kondusif, tidak ada masalah. Kami juga memastikan tidak hanya kepada pihak travel, tapi juga langsung kepada jemaah kami tanyakan kondisinya seperti apa. Mereka menyatakan no issues begitu ya, tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, kondisi yang cukup kondusif dan juga ibadah mereka berjalan dengan lancar. Nah, kami pemerintah negara dalam hal memastikan bahwa koordinasi lintas sektor kami juga kemudian akan terus berkuat guna tentunya menjaga keselamatan, kenyamanan dan kepastian pelayanan bagi jamaah umroh kami. Tenang saja untuk para jamaah yang berada di Bandara Abdul Aziz ada pendampingan penuh
dari KJRI dan juga dari kantor urusan haji kami yang berada di sana, begitu ya, kami betul-betul memastikan komunikasinya berjalan dengan lancar. Nah, jika ditanya dengan himbauan, ini kami tentu perlu juga menghimbau kepada sanak saudara maupun juga yang kemudian ada keluarga yang sedang melaksanakan ibadah umroh dan posisinya saat ini masih tertahan, untuk kemudian betul-betul menjaga fisik mereka begitu, karena kita tahu ini kondisi yang tidak kita inginkan, tapi kemudian kita juga masih berpuasa sehingga energi kita juga terkuras di sana. Kemarin kami membantu Mbak, ada jamaah umroh berusia 61 tahun asal Jawa Tengah yang kemudian pingsan di bandara karena sudah memakan waktu lebih dari 4 jam. Mereka melakukan proses dari hotel di Mekah menuju ke Jeddah masuk ke bandara, dan ternyata hasil dari dokter ternyata betul karena memang dehidrasi. Jadi kami betul-betul meminta pada para jamaah untuk terus menjaga kondisi tubuhnya, sembari kami di sini juga terus memastikan kewajiban-kewajiban dari travel ini dilaksanakan dengan baik di sana dan mengkoordinasikan semuanya. Untuk pihak keluarga yang berada di tanah air, kami juga minta untuk tetap tenang dan pastikan segala informasinya bersumber dari sumber yang resmi, karena banyak sekali informasi-informasi yang simpang-siur dan khawatirnya nanti ada yang memanfaatkan momen ini untuk hal-hal yang tidak ada. Jadi pastikan informasinya bersumber dari informasi-informasi yang resmi dari pemerintah maupun juga media-media yang terpercaya, termasuk Berita Satu. Terima kasih Mbak Nisrina, Mas Rolando. Baik. Jadi memang buat keluarga yang di rumah untuk tenang begitu ya Nisrina, Mbak Maria, dan juga bagi jemaah di sana kondisinya memang sangat aman gitu. Pemerintah juga menjamin terkait dengan hal ini, dan kita berharap para jemaah juga yang sudah di sana bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk begitu ya, dengan tenang dan nyaman di sana. Terima kasih atas waktu dan informasinya juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.